Selanjutnya ada 10 asam amino lainnya di sini. Jadi kalau kita mau membahas tentang kiralitas dari 10 asam amino yang tertinggal ini, semuanya adalah bentuknya kiral. Artinya ada L dan bentuk D-nya. Kemudian sekarang kita pelajari tentang gugus sampingnya. Kalian lihat di sini ada OH. OH, di sini juga ada OH. Jadi ketiga asam amino ini mempunyai gugus samping hidroksi atau alkohol ya. Oke, selanjutnya ke yang asparagin dan glutamin. Asparagin dan glutamin mempunyai gugus samping, kita beri nama adalah amida. Amida adalah amina plus karbonil. Karbonil yang di sini ya, karbonil. Amina yang ini. Seperti itu. Lanjut, glutamin juga amida. Seperti yang dapat dilihat di dalam kotak ini. Selanjutnya asam aspartat dan asam glutamat. Dari namanya kita sudah bisa memprediksi ada asam di sini, yaitu tambahan satu lagi asam karboksilat. Jadi gugus sampingnya adalah asam karboksilat. Oke, yang kelompok terakhir adalah amina. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menentukan polaritasnya. Jika dia mempunyai OH, kita sudah tahu ya, kalau yang mempunyai gugus hidroksi, dia itu OH. OH itu larut dalam air. Berarti ini polar. 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 Oke, selanjutnya lihat dia punya gugus karbonil ya. Yang ikatan rangkap dengan O di sini, sehingga amida pun polar. Asam karboksilat yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya, gugus asam karboksilat ini adalah polar. Oke. Nah, yang terakhir ini juga karena dia gugus amina, dia polar. Karena dia bisa membentuk juga komponen N+ ya. Selanjutnya, setelah kita melihat polaritasnya, maka asam basanya kita harus menentukan asam dan basanya. Yang paling mudah dulu ya, lihat dari asam aspartat dan asam glutamat ini, pasti asam. Karena dia punya gugus asam karboksilat. Ini asam. Oke, lanjut lagi di sini. Di sini ada NH2. Dulu kita pelajari kalau ada NH2, gugus amina, dia sifatnya basa. Oke, ini juga basa. Oke, nah yang ini terakhir, ini bentuknya aromatik ya. Aromatik itu kita tahu ada yang basah, ada yang tidak basah. Jadi yang ini tidak basah. Yang ini baru membawa sifat basah. Oke, sehingga karena ada yang membawa sifat basah, maka dia menjadi basah. Sehingga asam aspartat, asam glutamat adalah sifatnya asam, lisin, arginin, dan histidin sifatnya adalah basa. Sekarang kita naik lagi ke atas, kita coba lihat dulu yang amida. Amida mempunyai gugus amina, ya, NH2 di sini. Tetapi
waktu kita mempelajari tentang amina, kita ingat bahwa jika dia punya resonansi dengan O ya, seperti ini. Ya, karena dia bisa beresonansi, maka sifat basanya akan berkurang. Sehingga kalau dia bentuknya sudah bentuknya amida ya, maka dia adalah netral. Bukan asam, bukan basa. Ya, untuk amida. Selanjutnya untuk hidroksi, kita pernah pelajari juga di alkohol kalau hidroksi ini dia itu sifatnya asam. Ya, waktu kita belajar alkohol, asam karboksilat, kita tahu tentang keasaman. NH2, kita belajar tentang amina, kita belajar tentang kebasaan. Nah, tapi karena sifat asamnya yang rendah, gugus hidroksi ini, maka dia masih masuk ke dalam kelompok netral. Oke. Itu untuk kiralitas, gugus samping, polaritas, asam atau basa. Sekarang untuk asam amino esensial, biasanya kita harus menghafalkan. Jadi asam amino esensial yang di sini adalah treonin, ya saya beri tanda bintang, treonin, lisin, kemudian histidin. Arginin ini memang kadang-kadang dianggap sebagai esensial. Nah, kenapa? Karena kalau untuk bayi yang lahir prematur, dia tidak punya kemampuan untuk memproduksi arginin, sehingga harus mengkonsumsi dari luar, dari minuman formula atau dari ASI-nya. Dari ASI, sehingga arginin kadang-kadang dianggap esensial, tapi karena kita cuma menghitung yang 9 asam amino esensial, maka arginin tidak termasuk di dalamnya. Jika dia bilang ada 10 asam amino esensial, maka arginin masuk ke dalam asam amino esensial. Jadi dari 10 asam amino ini semuanya adalah kiral dan semuanya adalah sifatnya polar ya. Kemudian ada gugus-gugus samping yang membuat mereka berbeda-beda, terutama untuk sifat keasaman dan kebasahannya.